Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Malam itu, meskipun tubuhnya terasa berat dan sakit akibat kejadian semalam, Yanto tetap memaksakan diri untuk tidur. Namun, tidur tak memberikan ketenangan seperti yang ia harapkan. Mimpi-mimpi aneh menghantuinya, bayangan samar, suara tawa pelan, dan kuburan yang samar-samar muncul dalam pikirannya. Tapi yang paling mengganggu adalah suara itu. "Kamu masih berhutang, Mas Yanto?" Yanto tersentak bangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi dahinya. Dia memandang ke sekeliling kamar. Lampu temaram masih menyala, dan Sari tidur di sampingnya dengan perut buncit yang mulai membesar. Yanto mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Itu cuma mimpi, bukan? Namun, ketika matanya melirik ke meja di sudut kamar, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya berdegup kencang. Koin emas itu ada di sana. Padahal, terakhir kali ia ingat, koin itu ia letakkan di meja ruang tamu. Yanto menghela napas panjang, menahan rasa tidak nyaman yang kembali muncul di hatinya. Tapi dia tak bisa berpikir terlalu lama. Dia harus istirahat. Besok ia harus kembali bekerja. Sore harinya, setelah sedikit merasa lebih baik, Yanto bersiap untuk kembali mencari orderan. Saat ia berpamitan, Sari menatapnya dengan raut khawatir. "Mas yakin mau narik lagi? Kamu masih kelihatan lemes." Yanto tersenyum tipis, mencoba menenangkan istrinya. "Aku gak bisa berhenti kerja, Sar. Biaya persalinan anak kita masih kurang. Aku harus kejar target." Sari terdiam, matanya berkaca-kaca. Dia tahu suaminya bekerja keras untuk keluarganya, tapi perasaan tak enak masih menggelayuti hatinya. "Hati-hati ya, Mas," akhirnya ia berkata lirih. Yanto mengangguk. "Iya, insya Allah." Setelah mengenakan jaket dan meraih helmnya, Yanto pergi ke basecamp tempat biasa ia dan teman-teman driver ojek online berkumpul. Basecamp adalah sebuah warung kecil di pinggir jalan, tempat para driver nongkrong sambil menunggu orderan. Saat Yanto tiba, beberapa temannya sudah duduk sambil menyeruput kopi. Yanto, dari semalam gak nongol, loh. Kemana aja?" sapa Darman, salah satu rekan sesama driver. Yanto menarik kursi dan duduk. "Aku ngalamin sesuatu semalam." Teman-temannya yang lain langsung tertarik. Parlan, yang terkenal paling suka cerita horor, langsung maju mendekat. "Wah, ada cerita serem, nih. Gimana? Yanto menarik napas dalam, lalu mulai menceritakan apa yang terjadi semalam, dari menerima orderan aneh, sosok Dina, perjalanan ke jalan sepi, hingga terbangun di tengah kuburan. Teman-temannya mulai merasakan merinding. Beberapa dari mereka saling pandang dengan ekspresi ngeri. Darman menelan ludah. "Astagfirullah, itu sih serem banget, Yan. Berarti yang kamu antar itu bukan orang." Yanto menggeleng pelan. "Aku juga gak tahu, Dar. Tapi waktu aku cek HP tadi pagi, orderannya gak ada di riwayat. Kayak gak pernah ada." Suasana hening sesaat. Semua mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, yang membuat semuanya semakin aneh adalah saat Yanto mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya dan meletakkannya. Namun, yang membuat semuanya semakin aneh adalah saat Yanto mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya dan meletakkannya di atas meja. Koin emas itu. Mata teman-temannya langsung membelalak. "Astaga! Ini apaan?" tanya Parlan sambil melihat koin itu dengan mata waspada.
Ini ada di saku jaketku setelah kejadian semalam, jawab Yanto. Aku gak tahu dari mana asalnya. Darman mengambil koin itu dan menimbangnya di tangan. Berat, ya, kayak emas beneran. Parlan menatap koin itu lama. Lalu tiba-tiba wajahnya berubah serius. Yan, aku pernah dengar cerita soal ini. Semua langsung menoleh ke arah Parlan. Di daerah sini, dulu ada cerita tentang uang pesugihan, lanjutnya. Katanya, ada orang-orang yang melakukan perjanjian gaib dengan makhluk halus buat dapat kekayaan. Tapi mereka selalu dikasih koin emas seperti ini sebagai tanda perjanjiannya. Yanto menegang. Terus, Parlan menatapnya dengan ekspresi serius. Kalau seseorang dapat koin ini tanpa tahu asal-usulnya, itu berarti dia sudah terlibat dalam perjanjian itu tanpa sadar. Semua yang ada di meja langsung merinding. Yan, mungkin aja koin ini bukan cuma koin biasa, lanjut Parlan. Mungkin, itu semacam tanda kalau kamu dipilih sama sesuatu. Darah Yanto berdesir. Maksudmu, aku dijebak? Parlan mengangguk pelan. Hening. Semua yang ada di basecamp mulai merasa tidak nyaman. Darman buru-buru meletakkan kembali koin itu di meja, seolah takut terkena kutukan. Yan, mendingan kamu buang aja koin ini. Daripada kejadian aneh makin banyak. Yanto memandangi koin itu. Ada sesuatu yang membuatnya takut, tapi juga penasaran. Apakah benar ini hanya benda biasa? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Tapi sebelum Yanto bisa mengambil keputusan, tiba-tiba, plak! Koin emas itu bergerak sendiri. Semua yang ada di meja membeku. Tidak ada yang menyentuhnya. Tidak ada angin. Tapi koin itu bergerak pelan dan berputar sendiri di atas meja. Hehehehe. Tawa pelan terdengar di udara. Namun, tidak ada siapapun di sekitar mereka yang tertawa. Semua yang ada di basecamp langsung lari terbirit-birit. Yanto sendiri hanya bisa duduk terpaku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Karena di depan matanya, koin itu akhirnya berhenti berputar dan menunjukkan sebuah ukiran di bagian belakangnya. Sebuah wajah. Wajah seorang perempuan yang tersenyum. Wajah Dina. Setelah kejadian koin emas yang bergerak sendiri di basecamp, suasana menjadi tidak nyaman. Semua temannya terlihat ketakutan, termasuk Yanto sendiri. Namun, sebelum mereka bisa membahas lebih jauh, sebuah notifikasi orderan masuk di ponsel Yanto. Ting! Layar ponselnya menyala. Order masuk antar penumpang. Lokasi jemput, Pasar Banyumas. Tujuan, Perumahan Sumberjati. Tarif, Rp75.000. Yanto langsung berdiri, mencoba mengabaikan ketakutannya. Aku pergi dulu ya, ada orderan. Darman dan Parlan masih terlihat ragu. Kamu yakin, Yan? Setelah kejadian semalam, mending istirahat dulu aja. Yanto menggeleng. Aku butuh uang, Dar. Aku gak bisa diam aja. Tanpa menunggu lebih lama, ia langsung naik ke motornya dan melaju menuju lokasi penjemputan. Hari itu berjalan aneh bagi Yanto. Setelah mengantar pelanggan pertama, orderan datang terus-menerus tanpa henti. Biasanya, ia harus menunggu beberapa menit sebelum mendapatkan pesanan baru, tetapi kali ini, begitu selesai mengantar, notifikasi lain langsung masuk. Seolah-olah, seseorang atau sesuatu sedang memastikan ia tetap bekerja. Pagi hingga siang, ia mengantar berbagai pelanggan, ibu-ibu belanja di pasar, karyawan kantoran, hingga mahasiswa yang pulang kuliah. Semua berjalan lancar. Namun, ada satu hal yang membuatnya mulai curiga. Setiap pelanggan yang ia antar, wajah mereka terlihat pucat. Mereka hampir tidak berbicara,
hanya sekedar memberi alamat tujuan dan membayar dengan uang tunai yang terasa dingin saat bersentuhan dengan tangannya. Yanto mulai merasa tidak enak. Namun, ketika ia mencoba menghitung uang hasil kerjanya, jumlahnya jauh lebih banyak dari biasanya. Dalam waktu beberapa jam, ia sudah mendapatkan hampir 2 kali lipat dari target hariannya. Sore hari, setelah mengantar seorang pelanggan ke kompleks perumahan, Yanto memutuskan untuk istirahat sejenak. Ia duduk di pinggir jalan, menarik napas dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, ketika ia merogoh saku jaketnya untuk mengambil rokok, tangannya menyentuh sesuatu yang dingin. Yanto terdiam. Perlahan, ia mengeluarkan benda itu dari sakunya. Matanya membelalak. Sebuah koin emas. Sama persis seperti yang ia temukan semalam. Darahnya langsung berdesir. Kapan koin ini masuk ke sakunya? Dengan tangan gemetar, ia buru-buru membuka saku sebelahnya. Ada koin lain. Napas Yanto semakin berat. Ia membuka saku celana. Ada lagi. Dengan panik, ia merogoh semua saku yang ada di jaket dan celananya. Dan semakin ia mencari, semakin banyak koin yang ia temukan. 1, 2, 5, 10, belasan koin emas. Semuanya ada di sakunya. Seolah-olah setiap pelanggan yang ia antar hari ini meninggalkan 1 koin untuknya. Mas Yanto. Tiba-tiba suara perempuan berbisik di belakangnya. Yanto membeku. Tubuhnya gemetar. Ia menoleh pelan. Dan di sana, tepat di belakangnya, Dina berdiri. Dengan wajah pucat. Dengan senyum yang mengerikan. Dan di tangannya, sebuah koin emas berkilauan. Bayar dengan apa? Jantung Yanto hampir berhenti berdetak. Dina berdiri di sana. Pakaiannya masih sama seperti malam itu, gaun putih yang kini terlihat lebih lusuh, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya, dan senyum mengerikan yang menampakkan giginya yang sedikit menguning. Di tangannya, koin emas berkilauan seolah-olah baru saja ditempa. Sekarang waktunya membayar, Mas. Suara Dina terdengar pelan, tapi menusuk ke dalam telinga Yanto seperti bisikan yang bergaung di kepalanya. Yanto ingin lari. Kakinya terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram pergelangan kakinya. Tangannya masih menggenggam belasan koin emas yang ia temukan di sakunya tadi. Dari mana semua ini datang? Dina melangkah mendekat. Yanto langsung mundur, tapi tubuhnya masih kaku. Bayar apa? Tanyanya dengan suara gemetar. Dina tersenyum lebar. Senyum itu terlalu lebar, terlalu tidak manusiawi. Hidupmu. Dina mengangkat tangannya perlahan, dan koin emas yang ia pegang mulai melayang di udara. Tidak hanya koin itu, semua koin di tangan Yanto juga ikut melayang, berputar-putar membentuk lingkaran di sekelilingnya. Angin dingin bertiup kencang. Suasana di sekitar Yanto berubah drastis. Tadi ia masih berada di trotoar dekat perumahan, tapi kini ia berdiri di tengah hamparan tanah yang luas, kering, dan dipenuhi kabut tipis. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya kabut, tanah retak, dan bisikan-bisikan aneh yang entah datang dari mana. Yanto memejamkan mata sejenak, berharap ini hanya mimpi buruk. Namun, saat ia membuka mata, Dina sudah berdiri tepat di hadapannya. Matanya yang dulu terlihat biasa saja, kini berubah hitam pekat, seolah tidak ada bola mata di dalamnya. Yanto mundur beberapa langkah, tapi tanah di bawahnya tiba-tiba terasa seperti lumpur yang menyedot kakinya perlahan. Mas sudah menerima koin-koin itu. Itu bukan rezeki. Itu perjanjian. Sekarang waktunya membayar. Yanto menggeleng keras. Aku gak minta ini. Aku gak mau ini.
Dina tertawa kecil. Tapi kamu mengambilnya, Mas? Sekarang Yanto benar-benar panik. Ia terjebak dalam sesuatu yang ia tidak mengerti. Dina semakin mendekat, dan tubuhnya mulai melayang perlahan di udara. Matanya semakin hitam. Tangannya berubah menjadi kurus dan panjang, dengan kuku-kuku tajam yang menjulur ke depan. Angin semakin kencang, membuat koin-koin yang berputar-putar di udara mengeluarkan suara gemerincing mengerikan. Dan tiba-tiba, semuanya hening. Tidak ada suara angin. Tidak ada suara gemerincing. Tidak ada bisikan. Hanya suara satu kalimat yang terdengar jelas. Nyawamu atau anakmu? Pilihan yang tidak mungkin. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk dada Yanto. Nyawamu atau anakmu? Yanto langsung merasakan darahnya membeku. Tidak, bisiknya. Dina hanya tersenyum. Pilih, Mas Yanto. Yanto mulai menangis. Jangan anakku, tolong. Dina mendekatkan wajahnya, hingga Yanto bisa melihat kulit wajahnya yang kini mulai mengelupas seperti daging busuk. Pilih. Yanto ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Di benaknya, ia teringat wajah Sari, istrinya. Teringat bagaimana ia bekerja siang malam untuk biaya persalinan. Teringat anaknya yang masih ada di dalam kandungan. Tapi kini, sesuatu yang tidak kasat mata menuntut harga atas semua yang ia terima hari ini. Kenkin itu bukan rezeki. Kenkin itu kutukan. Dan sekarang, ia harus membayar. Dengan nyawanya, atau nyawa anaknya yang bahkan belum sempat melihat dunia. Yanto menutup matanya. Ia harus memilih. Pilihan terburuk. Nyawamu atau anakmu? Suara itu bergema di kepala Yanto seperti gema di ruangan kosong. Tubuhnya gemetar. Lututnya lemas. Ia menatap wajah Dina yang kini semakin menyeramkan, kulitnya mulai mengelupas, matanya hitam kosong, dan senyumnya terlalu lebar hingga nyaris merobek pipinya. Pilih, Mas Yanto. Nyawa anakmu atau nyawamu? Yanto terisak, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Bagaimana mungkin ia harus memilih? Bagaimana mungkin ia harus menyerahkan nyawa anaknya yang bahkan belum lahir? Namun, di sisi lain, jika ia memilih dirinya sendiri, siapa yang akan menjaga keluarganya nanti? Anaknya yang pertama, istrinya. Mereka akan kehilangan pencari nafkah. Mereka akan hidup tanpa dirinya. Tapi jika ia memilih anaknya, tidak. Itu tidak mungkin. Tidak. Yanto menggeleng kuat. Aku gak mau pilih, teriaknya dengan suara serak. Dina tertawa kecil, suara tawanya menusuk telinga seperti paku yang digoreskan ke kaca. Kamu sudah menerima koin-koin itu, Mas. Kamu sudah ikut dalam perjanjian. Tiba-tiba, udara di sekeliling Yanto menjadi semakin berat. Tanah di bawahnya mulai bergetar pelan. Dari kejauhan, terdengar suara tangisan bayi. Tangisan yang lirih. Tangisan yang memilukan. Tangisan anaknya. Yanto terperanjat. Matanya membelalak. Tidak, tolong. Tangisan bayi itu semakin kencang. Dan di belakang Dina, kabut mulai membentuk sesuatu. Sebuah sosok tinggi, hitam, dengan mata merah menyala. Makhluk itu menunggu jawabannya. Dina melayang lebih dekat. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Yanto dan berbisik pelan, "Jika kamu tidak memilih, aku akan memilih untukmu." Yanto mencengkeram dadanya. Nafasnya tersengal. Kepalanya terasa berat. Tidak. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, ia berteriak sekeras mungkin. Ambil aku saja. Hening. Angin yang tadinya berputar-putar kencang mendadak berhenti.
Tangisan bayi hilang. Kabut memudar. Yanto masih terengah-engah, kakinya hampir tidak kuat berdiri. Dina menatapnya lama. Senyumnya perlahan memudar. Ia menunduk, menatap koin-koin emas yang masih melayang di udara. Lalu, ia mengangkat tangannya. Koin-koin itu jatuh ke tanah dengan suara berdenting yang nyaring. Yanto mengira segalanya sudah berakhir. Namun, sebelum ia bisa menghela napas lega, tiba-tiba ada sesuatu yang mencengkram lehernya dari belakang. Dingin. Kasarnya seperti tangan yang membusuk. Dan suara serat berat berbisik di telinganya. Terima kasih atas pengorbananmu. Pagi yang sunyi. Sari terbangun dari tidurnya dengan perasaan aneh. Ia melihat jam di dinding. Pukul 6 pagi. Yanto belum pulang. Ia mencoba menelepon, tetapi panggilannya tidak diangkat. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ada rasa cemas yang menggerogoti pikirannya. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin Yanto kelelahan dan tidur di base camp, pikirnya. Namun, saat ia melangkah ke ruang tamu, ia melihat sesuatu di meja. Sebuah koin emas. Bersih, berkilauan, seolah baru saja ditempa. Jantungnya langsung mencelos. Tangan Sari bergetar saat ia mengambil koin itu. Dan saat itu juga, ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Halo? Tidak ada suara selama beberapa detik. Hanya napas pelan di ujung telepon. Lalu, sebuah suara terdengar. Suara Yanto. Namun, suaranya terdengar jauh, hampa. Seperti seseorang yang berbicara dari balik kubur. Jaga anak kita baik-baik, Sari. Klik. Telepon terputus. Sari masih memegang ponselnya erat. Telinganya berdenging, jantungnya berdebar kencang. Suara Yanto. Itu jelas suara suaminya. Tapi terdengar hampa, jauh, seakan bukan dari dunia ini. Tangannya gemetar saat ia meletakkan ponsel di meja. Matanya lalu tertuju pada koin emas yang masih ada di atas meja. Kilo emasnya tampak tidak wajar. Seperti sesuatu yang hidup. Ia buru-buru mengalihkan pandangannya dan mengusap perutnya yang mulai membesar. Yanto, kamu di mana? Bisiknya. Tanpa menunggu lebih lama, ia menghubungi pamannya, Paman Darto, seorang pria berusia sekitar 55 tahun yang dulu pernah menjadi mandor proyek sebelum pensiun. Tak hanya itu, ia juga menghubungi Pegi, teman ojol Yanto, yang dikenal cukup akrab dengannya. Tak butuh waktu lama, mereka berdua datang ke rumah. Paman Darto masuk dengan langkah tergesa, diikuti Pegi yang wajahnya terlihat cemas. Ada apa, Sari? Tanya Paman Darto dengan suara beratnya. Sari mencoba menenangkan diri, tapi air matanya tak tertahan lagi. Paman, Yanto belum pulang sejak tadi malam, dia sempat nelpon, tapi suaranya aneh, kayak bukan dia. Pegi menoleh heran. Maksudnya, gimana aneh, Bak? Sari menggigit bibirnya, mencoba menahan tangis. Suaranya kayak jauh. Hampa. Terus setelah ngomong satu kalimat, tiba-tiba mati. Pegi segera mengambil ponselnya. Coba aku cek GPS Yanto. Semalam terakhir dia di mana? Jari-jarinya cepat menekan aplikasi pelacak sesama ojol. Ia memasukkan nomor Yanto dan menunggu beberapa detik. Lalu, matanya membelalak. Astaga! Bak, Mas Yanto sekarang ada di luar kota. Sari dan Paman Darto langsung mendekat. Di layar ponsel Pegi, titik lokasi Yanto menunjukkan sebuah jalan sepi di luar wilayah kota, jauh dari rute biasanya. Jalan itu dikelilingi perkebunan dan hutan kecil. Ngapain Yanto ke sana?
gumam Paman Darto. Pegi menelan ludah. Gak tahu, Paman. Tapi kalau sinyal GPS-nya masih nyala, berarti HP-nya masih hidup. Kita harus ke sana sekarang. Sari menggenggam tangan Paman Darto. Paman, tolong. Bawa Yanto pulang. Paman Darto mengangguk mantap. Tenang, Sari. Aku bakal cari Yanto sampai ketemu. Mereka berdua segera bergegas ke motor masing-masing dan melaju menuju titik terakhir Yanto berada. Sementara itu, Sari hanya bisa berdoa. Paman Darto dan Pegi melaju dengan cepat. Jalanan kota mulai mereka tinggalkan, berganti dengan jalanan yang semakin sepi. Lampu jalan mulai berkurang. Pepohonan di kiri kanan jalan semakin rapat. Tak ada kendaraan lain. Hanya mereka berdua. Pegi menoleh ke GPS di ponselnya. Paman, tinggal beberapa kilometer lagi. Paman Darto mengangguk. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hawa di sekitar mereka terasa lebih dingin dari biasanya. Suara jangkrik yang tadi ada mendadak hilang. Dan tiba-tiba, motor Paman Darto mogok. Sial, serunya sambil berusaha menghidupkan kembali. Pegi menghentikan motornya. Kenapa, Paman? Paman Darto menggeleng. Gak tahu. Kayaknya busi mati. Pegi menoleh ke sekitar. Jalanan ini terlalu sunyi. Dan yang membuatnya merinding. Di ujung jalan, ada sesuatu yang berdiri. Sebuah bayangan hitam. Tidak bergerak. Tidak berpindah. Hanya berdiri diam di tengah jalan. Menunggu. Sosok di tengah jalan. Pegi menelan ludah. Paman, itu apa? Paman Darto mendongak, mengikuti arah pandangan Pegi. Ia ikut terdiam. Jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 50 meter di depan mereka. Sosok itu memakai baju putih panjang. Kepalanya tertunduk. Rambutnya panjang menjuntai ke tanah. Pegi merasakan bulu kuduknya berdiri. Pak, Paman, kita balik aja, ya. Namun, sebelum mereka bisa berbuat sesuatu, sosok itu bergerak. Dengan sangat lambat. Lehernya yang semula menunduk, perlahan menoleh ke mereka. Dan saat wajahnya mulai terlihat, matanya hitam pekat. Dan bibirnya tersenyum. Terlalu lebar untuk ukuran manusia. Gerimis turun semakin deras, membasahi jalanan sepi yang kini hanya diterangi redupnya lampu motor Pegi. Paman Darto masih sibuk mengutak-atik motornya, mencoba menyalakan mesinnya entah kenapa tiba-tiba mati. Namun, Pegi sudah tidak fokus pada itu. Matanya terpaku pada sosok di ujung jalan. Sosok yang tadi hanya berdiri diam, kini mulai bergerak, berjalan ke arah mereka. Pelan. Sangat pelan. Tapi yang membuatnya merinding adalah gerakannya seperti melayang. Kakinya hampir tidak terlihat menyentuh tanah. Dan yang paling mengerikan, ia masih tersenyum. Senyuman yang terlalu lebar, seakan kulit wajahnya bisa robek kapan saja. Pegi merasakan tubuhnya membeku. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Paman, suaranya bergetar. Kita harus pergi, sekarang. Paman Darto mendongak dan akhirnya melihat sosok itu juga.